Kama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, akhirnya spoiler One Piece chapter 1095 telah dikonfirmasi oleh pihak terpercaya, yaitu Redon. Ya, seperti yang sudah Mimin bahas pada spoiler sebelumnya, bahwa chapter 1095 akan mengungkap informasi yang sangat menarik tentang masa lalu dari pemimpin 9 kesatria suci, sekaligus orang yang pernah memimpin negeri yang bernama God Valley. Ya, siapa lagi kalau bukan Sand Figureland Garling? Sedikit mengingatkan ya bosku, di chapter sebelumnya kita telah melihat bagaimana akhirnya Gorosei Sartun muncul dengan kekuatan buah iblisnya yang begitu mengerikan. Bahkan apabila kita perhatikan lagi, Gorosei Sartun langsung menggunakan mode awakeningnya untuk segera mengakhiri konflik yang terjadi di Pulau Egghead. Namun menariknya, Jewelry Bunny sukses menusuk Gorosei Sartun tepat mengenai dadanya hingga mengeluarkan darah setelah Bunny teringat perkataan dari seseorang di masa lalu. Nah, hal ini pun telah dikonfirmasi oleh Redon bahwa chapter 1095 akan berhubungan kembali dengan kisah flashback dari Jewelry Bunny, di mana menurut Redon, flashback ini akan mengungkap tentang masa lalu Kuma dan Jewelry Bunny. Bahkan ras dari Kuma yang sampai saat ini masih menjadi misteri akan diungkap di chapter ini. Lalu kejutan apa lagi yang akan diperlihatkan oleh Oda Sensei pada manga One Piece chapter 1095? Oke, tanpa basa-basi lagi, berikut ini merupakan spoiler One Piece chapter 1095. One Piece chapter 1095 kali ini mendapatkan judul Di mana dunia lebih baik mati daripada hidup. Nah, kemungkinan besar judul chapter ini akan berkaitan dengan masa lalu dari Garling Figureline. Selain itu, di chapter ini juga kita akan mendapatkan sebuah cover request dari salah satu fan One Piece. Namun sayangnya belum diketahui pasti cover request seperti apa yang ada di chapter kali ini. Kemudian masuk pada inti cerita, poin pertama yang akan kita dapatkan adalah diperlihatkannya kisah masa lalu Kuma dan bagaimana ayahnya yang diyakini kuat merupakan seorang raja dari kerajaan Sorbet bisa meninggal. Nah, menariknya, kisah masa lalu Kuma ini pun disajikan bersamaan dengan kisah masa lalu yang terjadi di Pulau God Valley, atau lebih tepatnya sebelum kelompok bajak laut Rock Disabek menyerang Pulau God Valley. Yap, rupanya di masa lalu para Tenryubito mengadakan sebuah turnamen besar di Pulau God Valley yang diikuti oleh petarung tangguh dari berbagai macam ras yang ada di dunia One Piece, dan turnamen ini pun dikenal sebagai insiden Lembah Dewa. Nah, bisa jadi pertarungan ini mirip seperti pertarungan gladiator yang pernah diadakan oleh Doflamingo ketika di Dressrosa. Namun sayangnya belum diketahui pasti alasan kenapa para Tenryubito ini mengadakan sebuah turnamen dan apa hadiah yang mereka perebutkan. Tetapi yang jelas, apabila kita analisa lagi, kelompok bajak laut Rocks yang datang bersamaan dengan turnamen ini hingga menyebabkan kekacauan, rasanya hadiah yang diperebutkan bukanlah sebuah hadiah biasa. Ya, meskipun di chapter ini belum ada konfirmasi resmi apakah kelompok bajak laut Rocks memang tertarik dengan hadiah yang diperebutkan atau tidak. Namun satu hal yang harus kita garis bawahi di sini adalah sosok Garling Figureline ada di tempat ini. Artinya sudah dapat dipastikan bahwa Garling Figureline memang menjadi saksi bisu insiden God Valley 38 tahun yang lalu. Nah, menariknya, sosok Garling Figureline ini diperlihatkan sangat mirip sekali dengan sosok Akagami no Seng. Hanya saja, ketika itu Garling Figureline memiliki gaya rambut yang berbeda dan tidak memiliki janggut seperti saat ini. Jelas hal ini pun semakin memperkuat dugaan jika sosok Garling Figureline memiliki hubungan dengan Seng yang memang di masa lalu ditemukan oleh kelompok bajak laut Goldie Roger dalam sebuah peti harta karun yang ada di Pulau God Valley. Lalu apakah mungkin sosok Garling Figureline adalah ayah dari Akagami no Seng? Atau justru ayah dari Seng ini telah mati dalam penyerangan yang dilakukan oleh kelompok bajak laut Rocks terhadap para Tenryubito? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya bosku.
Nah, di sisi lain, terungkapnya Raskuma bersama dengan insiden God Valley pun semakin membuat para fan One Piece amat sangat penasaran. Apakah mungkin dulunya Kuma juga terlibat dalam turnamen yang diadakan oleh para Tenryubito, di mana sebelum kelompok bajak laut Rocks menyerang Pulau God Valley, Kuma lah yang menjadi pemenang dalam turnamen ini? Sehingga ini akan sangat masuk akal sekali dengan ucapan yang pernah dikatakan oleh salah satu Tenryubito, yaitu Sen Roseward, jika Kuma adalah budak yang tak pernah terkalahkan. Dan hal ini pun seolah menjelaskan kenapa Kuma dianggap ras yang spesial. Karena kuat dugaan jika di masa lalu, memang para Tenryubito ini memilih Kuma untuk dijadikan bahan uji coba untuk proyek-proyek yang akan dibuat oleh pemerintah dunia. Lalu kemudian poin terakhir yang akan kita dapatkan pada bocoran spoiler kali ini adalah turnamen yang terjadi di Pulau God Valley menentukan berakhirnya suatu ras. Namun sayangnya belum diketahui pasti ya bosku, ras apa yang akan punah dalam insiden God Valley ini. Tetapi yang menarik di sini adalah ras Kuma dan punahnya salah satu ras dalam insiden God Valley semakin memperkuat dugaan jika ras Kuma dan ras yang telah punah dalam insiden God Valley adalah 2 dari 3 ras koleksi yang belum berhasil dimiliki oleh Big Mom. Artinya 3 ras yang menjadi incaran Big Mom pun telah kita ketahui. Ya, pertama adalah ras Lunaria, kedua ras Kuma, dan yang terakhir adalah ras yang telah punah dalam insiden God Valley. Selain itu ada juga rumor dari salah satu leaker yang belum terkonfirmasi kebenarannya, di mana di chapter ini dikatakan jika dulunya Pulau God Valley terletak di lautan West Blue. Nah, tentunya ini akan sangat masuk akal ya bosku, dengan informasi yang diberikan oleh Oda Sensei dalam sebuah databook yang menjelaskan bahwa kampung halaman Akagami no Sen berasal dari West Blue. Kemudian kita pun mendapatkan informasi bahwa di chapter ini akan diperlihatkan sosok wanita baru dari organisasi Revolutionary Army. Sang leaker menduga jika dia adalah ibu dari Luffy. Namun sekali lagi, bocoran ini belum dikonfirmasi oleh Redon ya bosku. Jadi kita tunggu saja kebenarannya. Nah, informasi terakhir yang akan kita dapatkan bahwa manga One Piece chapter 1096 akan break dan akan rilis kembali pada tanggal 30 Oktober 2023. Yap, itu tadi merupakan spoiler One Piece chapter 1095. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.